Halo kreator, banyak channel yang sudah berhasil monetisasi, tapi begitu cek pendapatannya, justru pendapatannya sedikit atau bahkan pendapatannya sering naik turun. Saya akan bedah apa penyebabnya. Nah, jadi kalau kita bahas soal uang atau pendapatan dari YouTube, ada beberapa hal yang harus teman-teman ingat nih. Kalau perlu dicatat di kertas biar teman-teman tidak lupa. Hal pertama, naik turun pendapatan di channel kita itu adalah hal yang wajar. Apalagi kalau teman-teman selalu ngecek gajinya itu di halaman dashboard YouTube Studio. Di bagian itu jelas datanya akan berubah setiap saat. Akan bisa naik, akan bisa turun. Kenapa bisa seperti itu? Karena data pendapatan kita di halaman dashboard YouTube Studio itu adalah data 28 hari ke belakang. Jadi wajar datanya selalu diupdate. Jangan fokus di bagian itu. Kalau mau fokus melihat pendapatan, teman-teman bisa cek di bagian menu analitik, kemudian pilih menu pendapatan, dan di situ akan kelihatan gaji kita per bulan berapa. Bulan sebelumnya, bulan sekarang itu bisa dilihat. Fokus di bagian itu. Itulah acuan kita kalau mau cek pendapatan kita dari YouTube channel kita. Hal kedua, pendapatan iklan atau pendapatan dari AdSense itu tidak bisa kita kontrol. Kapanpun bisa naik, kapanpun bisa turun. Termasuk channel-channel yang sudah besar itu juga akan terjadi gelombang. Ya, pendapatannya bisa naik, bisa turun. Tergantung dari performa channelnya. Kalau performa channelnya bulan ini menurun, ya pendapatannya juga akan menurun. Begitu juga sebaliknya. Kalau performa channelnya meningkat, pendapatannya juga biasanya akan meningkat. Hal ketiga, jumlah views juga akan mempengaruhi pendapatan. Dan hal yang keempat, ini jarang banget orang tahu. Mungkin teman-teman juga belum banyak yang tahu. Hal keempat yang mempengaruhi pendapatan kita adalah tema konten. Ya, tema konten yang sedang kita bahas, tema konten yang sedang kita buat, itu juga mempengaruhi pendapatan di channel kita. Saya akan bedah beberapa data analitik video saya untuk teman-teman jadikan referensi atau sebagai contoh. Nah, di sini saya sudah membuka halaman YouTube Studio ya. Kebetulan dua video terakhir yang saya upload itu temanya berbeda. Kalau video yang kemarin itu temanya tentang keuangan ya. Teman-teman mungkin sudah ada yang menonton, saya membahas tentang keuangan. Sedangkan video yang sebelumnya itu saya membahas tentang tutorial YouTube aja sih, gimana cara daftar monetisasi. Tentu ini tema yang berbeda dari dua video ini. Kita akan lihat perbandingannya. Pertama kita buka dulu video saya yang membahas tentang keuangan. Kita buka bagian analitik. Di bagian analitik ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Untuk viewsnya itu ada sekitar 10.000 views, 10.000 kali ditonton, dan pendapatannya teman-teman bisa lihat. Ada sekitar 246.000 untuk satu video ini. Ini membahas tentang keuangan. Sekarang kita bandingkan dengan video saya yang sebelumnya membahas tentang tutorial YouTube lah. Kita masuk lagi di bagian menu analitik. Di sini untuk penontonnya udah sekitar 37.000. Jadi jelas ya perbedaannya. Yang ini 10.000 dan yang ini 37.000. Untuk pendapatannya kita bisa lihat sekitar 300-an. Ya, tidak jauh beda. Nah, untuk lebih detail lagi masalah pendapatan ini, kita ulang lagi, kita masuk ke menu video tadi yang video tentang keuangan. Kita masuk ke bagian menu pendapatan. Di sini kan pendapatannya 10.000 views tadi itu 246.000. Ini nggak bisa dijadikan acuan ya teman-teman, karena setiap video itu, setiap channel itu pasti akan beda-beda. Jadi bukan semata-mata 10.000 views gajinya segini, bukan. Ini hanya sebagai contoh aja. Kita akan melihat perbandingannya. Kalau kita geser, kita lihat data CPM dan RPM-nya. Untuk RPM-nya itu saya dapat 36.000. Dari video yang membahas tentang keuangan itu CPM-nya 36.000. Dan untuk pendapatan setiap 1.000 kali iklan tampil di video saya, itu dibayar 26.700-an. Bisa dilihat 26.000. Sekarang kita lihat video yang kedua tadi. Video yang kedua ini ngebahas tentang tutorial YouTube, penontonnya 37.000. Kita lihat di bagian menu pendapatan. Kita geser ke bawah. Untuk pendapatan dari iklannya itu sekitar 249. Sedangkan yang ini tadi pendapatannya 246.000. Bedanya tipis kan, padahal viewsnya beda jauh. Yang ini viewsnya 10.000, sedangkan yang ini viewsnya udah di angka 37.000. Nih kalau kita lihat CPM-nya lebih rendah. CPM-nya cuman sekitar 15.000. Dan penayangan ataupun RPM-nya, pendapatan setiap 1.000 kali iklan tampil, cuma dibayar sekitar 9.400. Sedangkan yang tadi dibayar 26.000. Teman-teman bisa catat dan teman-teman bisa bandingkan bahwa di sini adalah
tema konten itu juga akan mempengaruhi pendapatan kita, bukan sekedar views aja. Nah, jadi dari dua data video saya tadi aja, kita udah bisa dapat referensi kan, sekaligus contohnya nih, bahwa tema konten itu juga akan mempengaruhi pendapatan yang ada di channel kita. Jadi kita nggak heran kalau di luar sana banyak orang membuat konten misalkan cara menghasilkan uang dari aplikasi A, atau cara menghasilkan uang dari aplikasi B, atau bahkan ada yang membuat judul 50 juta per bulan cuma buat konten begini, bocil juga bisa. Ya, itu adalah konten-konten yang masih berbau keuangan, konten-konten yang membahas tentang keuangan. Artinya mereka sedang mengupayakan untuk pendapatan AdSense-nya lebih maksimal. Dan kebetulan mereka juga paham kontennya, mereka juga bisa bikin kontennya. Begitu juga sebaliknya, kalau kita ketemu channel yang misalkan menyediakan jasa berbayar, misalkan jasa desain thumbnail, jasa desain banner, atau ada kelas online, atau ada e-course yang belajar mandiri secara online, ya itu adalah sebagian upaya untuk meningkatkan pendapatan di luar AdSense. Karena yang saya katakan di awal tadi, AdSense itu tidak bisa dikontrol. Dan AdSense itu, pendapatan dari iklan, itu kapanpun bisa naik, bisa turun. Maka dari itu, sebisa mungkin kita harus punya backup-nya. Kita harus punya alternatif lain untuk menghasilkan uang selain dari AdSense. Maka dari itu, kalau kita mau jadi YouTuber, yo sing serius. Ojo setengah-setengah. Karena kalau kita membangun channel dengan serius, channel kita itu akan punya masa depan. Kalau channel yang punya masa depan, di kemudian hari, kita bisa menghasilkan uang selain dari AdSense. Seperti salah satu alumni kelas YouTube Zona Tutorial dari channel masak Resep Erlita. Kak Erlita ini berhasil membangun channel masaknya dengan serius, sehingga dia bisa mendapatkan pendapatan yang double. Pendapatan AdSense ia juga, bahkan dia pernah mendapatkan dari endorse, dan bahkan dia juga pernah menjadi brand ambasadornya Mitochiba selama 6 bulan. Dan yang lebih membuat saya terkejut lagi, Kak Erlita ini sempat menuliskan chatting atau chat di grup alumni kelas Zona Tutorial bahwa beliau ini sudah membeli satu buah rumah di desa hasil dari nge-YouTube dan endorse-nya. Ini luar biasa. Jadi kalau kita serius membangun channel, ya hasilnya juga akan serius. Jangan habiskan waktu kita cuman untuk saling subscribe, saling gotong royong, saling tonton di grup-grup. Itu akan menyita waktu kita. Waktu kita akan lebih banyak terbuang. Lebih bagus waktu kita untuk koreksi channel atau evaluasi konten kita sebelumnya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau koreksi channel atau evaluasi kontennya bersama Zona Tutorial, teman-teman bisa join di kelas YouTube saya. Kebetulan kelas YouTube saya itu memang spesial atau spesifik untuk konsultasi seputar YouTube selama 1 jam. Untuk link pendaftarannya atau cara joinnya, teman-teman bisa cek linknya ada di deskripsi video saya. Jadi silakan cek deskripsi video ini kalau teman-teman berminat untuk koreksi channel atau evaluasi channel. Dan semoga ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.